Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tafsir. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang tafsir surah Al-Asr ayat 1 sampai 2 yang berjudulkan tips agar tidak merugi. Mari kita sama-sama kita simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan Al-Asr. Telah maklum bahwa qasam atau sumpah dalam Al-Quran itu berfungsi untuk menguatkan makna muqsam alaih atau objek sumpah, yang dalam hal ini muqsam alaihnya adalah ayat yang Kemudian melihat tafsir-tafsir ulama yang terkait makna Al-Asr yang menjadi muqsam bih atau objek sumpah, ini terdapat berbagai beragam pendapat. Salah satunya dalam tafsir Marah Labid Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat tahun 1316 Hijriah. Dalam tafsir Marah Labid juz kedua halaman 661, beliau menyebutkan ada 3 makna terkait Al-Asr sebagai berikut. Yang pertama, Al-Asr ini dimaknai sebagai waktu atau masa. Allah bersumpah dengan masa. Kenapa? Karena waktu itu mencakup atas keajaiban. Karena di dalam masa atau waktu itu terdapat berbagai keadaan seperti senang, sukacita, susah, sehat, sakit, kaya, fakir, dan lain sebagainya. Bahkan di dalamnya itu terdapat sesuatu yang lebih mengagumkan dari segala hal yang menakjubkan. Kemudian yang kedua, Al-Asr ini dimaknai waktu sore. Allah bersumpah dengan waktu sore sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu duha. Karena setiap waktu sore atau senja itu menyerupai hancurnya dunia dengan kematian. Dan Allah bersumpah dengan waktu pagi itu menyerupai kiamat dengan keadaan manusia keluar dari kubur-kuburnya yang semula mati hidup kembali. Kemudian yang ketiga, Al-Asr itu dimaknai waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar karena keutamaannya. Bagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang perempuan berteriak-teriak di jalanan kota Madinah seraya berkata, tunjukkan aku kepada Nabi Muhammad, tunjukkan aku kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi melihatnya dan bertanya, apa gerangan yang terjadi padamu wahai perempuan? Kemudian perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, saat suamiku pergi aku berzina hingga lahirlah anak dari hasil perzinahan. Kemudian aku jatuhkan dia ke dalam tong besi cuka hingga ia mati. Kemudian cukanya aku jual. Apakah masih ada taubat untukku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, adapun perzinahan engkau wajib dirajam. Membunuh seorang anak balasannya neraka jahanam. Dan menjual cukanya sungguh engkau telah melakukan dosa besar. Tetapi aku menduga engkau telah meninggalkan sholat asar. Jawab Rasulullah SAW. Syekh Nawawi kemudian berkomentar bahwasanya hadis ini adalah sebuah isyarat untuk mengagungkan perihal sholat asar. Kemudian pada ayat kedua yang merupakan jawab qasam ada lafad al-insan, innal insana lafi khusr. Lafad al-insan ini kemudian dikomentari oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Munirnya pada jilid atau juz ke-15 halaman 789. Beliau
memaknai lafaz al-insan ini adalah jenisnya manusia. Huruf alif lam atau alif lam itu dalam kata al-insan itu merupakan lam jenis, dan ini pendapat yang unggul kata beliau. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa lam tersebut adalah lam ahad muayyan atau lam yang sudah diketahui yang tertentu, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah hendak pergi menuju sekelompok kaum musyrikin, yaitu seperti Walid bin Mughirah, Asal bin Wa'il, dan Aswad bin Thabit. Kemudian ada mufassir kontemporer yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu Sayyid Profesor Muhammad Quraish Shihab. Dalam tafsir Al-Misbahnya jilid ke-15 halaman 498, beliau berkomentar mengenai kata al-khusr, innal insana lafi khusr. Kata khusr itu kata beliau mempunyai banyak arti, antara lain rugi, sesat, celaka, lemah, tipuan, dan sebagainya, yang kesemuanya mengarah kepada makna-makna yang negatif dan tidak disenangi oleh siapapun. Kata tersebut dalam ayat ini berbentuk nakirah atau indefinite. Ia menggunakan tanwin, sedangkan bentuk indefinite dan tanwin itu memberikan arti keragaman dan kebesaran, yakni kerugian serta kesesatan, kecelakaan, dan semisalnya yang besar dan beraneka ragam. Kemudian beliau berkomentar terakhir menyimpulkan bahwasanya pada lanjutannya beliau ini menyimpulkan tipsnya supaya kita tidak merugi. Jika demikian, waktu harus dimanfaatkan. Apabila tidak diisi, maka kita merugi. Bahkan kalaupun diisi tetapi dengan hal-hal yang negatif, maka manusia pun diliputi oleh kerugian. Disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dan kedua. Dari sini pula ditemukan sekian banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin. Sebagaimana diucap dalam hadis, katakan dalam hadis, ni'matani maghbun fihi makatsirun minnas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan atau sering disia-siakan oleh banyak manusia. Di antaranya adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan ada manfaatnya, bisa berguna bagi kawan-kawan semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.